Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang siklus penggajian. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Alif Bintang Ramadan. Kemudian ada rekan saya yang bernama Amelia Nabila Putri, Dinda Ramhania, Elva Dwi Febriani, Restu Taufik Sopandi, dan yang terakhir ada Zahra Tahfiza. Pengertian siklus penggajian. Prosedur penggajian merupakan bagian dari prosedur akuntansi yang berisi serangkaian prosedur pembayaran gaji karyawan dan berisi informasi berupa catatan yang berhubungan dengan pendapatan pegawai beserta potongan yang menjadi kewajiban. Sistem penggajian merupakan salah satu aplikasi pada sistem informasi akuntansi yang terus mengalami proses dalam bentuk batch atau bertahap. Disebut proses secara bertahap karena daftar gaji karyawan dibayarkan atau dibuat secara pribadi. Langkah dasar perusahaan dalam membayar gaji ke karyawan yaitu 1. Melakukan update file induk penggajian. Aktivitas penting yang dilakukan manajemen personalia atau penggajian yang melibatkan pembaruan file penggajian untuk menunjukkan kepada berbagai jenis perubahan. Penggajian adalah kegiatan yang terkait dengan penerimaan tenaga kerja, pemberhentian karyawan, perubahan tingkat gaji, dan penyesuaian gaji karyawan. 2. Perubahan tarif pajak adalah memperbarui informasi mengenai perubahan tarif dan pemotongan pajak lainnya. 3. Keabsahan waktu dan data kehadiran. Terdiri dari skema pembayaran, yaitu bagi karyawan yang mendapatkan pembayaran per jam, maka perusahaan memakai kartu waktu untuk mencatat waktu kedatangan pegawai dan waktu keluar untuk setiap giliran kerja. Berdasarkan kartu ini, diperoleh informasi tentang jumlah jam kerja yang diperoleh oleh karyawan semasa waktu kerja dilakukan. 4. Menyiapkan daftar penggajian, yaitu pada masing-masing bagian memberikan data tentang jam kerja karyawan selama satu periode. Data ini akan dicocokkan dan kemudian diotorisasi oleh pejabat berwenang pada unit kegiatan tersebut. 5. Pembayaran daftar gaji, yaitu pada perkembangan ini sistem pembayaran gaji untuk karyawan telah dilakukan dengan cara memindahkan bebukuan ke rekening karyawan bersangkutan. Cara ini sangat efektif untuk mengurangi pemotongan gaji yang tidak legal dilakukan. 6. Kalkulasi kompensasi dan pajak, yaitu perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pajak penghasilan dan potongan lain-lain, yaitu membayar kewajiban bagi pajak penghasilan dan sukarela lainnya dari setiap pegawai. Menurut Mulyadi, dokumen yang terkait dalam prosedur pembayaran gaji dan upah karyawan yaitu sebagai berikut. 1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian yang di dalamnya berisi surat yang bersangkutan dengan karyawan, seperti surat keputusan pengangkatan, kenaikan dan penurunan pangkat bagi karyawan, perubahan tarif upah apabila ada perubahan, pemberhentian sementara dari pekerjaan dan pemindahan. Kartu jam hadir. Kartu jam hadir digunakan di perusahaan untuk mencatat jumlah waktu pegawai dalam kantor. 3. Kartu jam kerja. Kartu jam kerja digunakan untuk menghitung atau mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik. Daftar gaji dan daftar upah. Daftar gaji dan daftar upah berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi dengan potongan-potongan PPh pasal 21, utang karyawan selama sebulan, iuran organisasi apabila karyawan mengikuti organisasi di dalam instansi atau perusahaan, dan lain sebagainya. Rekap gaji dan rekap daftar upah.
Rekap gaji dan rekap daftar upah merupakan ringkasan gaji dan upah dari setiap divisi atau departemen yang dibuat berdasarkan dasar gaji dan upah karyawan yang bersangkutan. Surat pernyataan gaji karyawan. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji yang diterimanya, beserta potongan-potongan yang menjadi beban milik karyawan. Amplop gaji dan upah. Amplop gaji dan upah merupakan amplop yang berisi jumlah uang yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan berupa gaji yang dinyatakan dalam satuan moneter. Bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan dokumen berisi perintah untuk mengeluarkan uang atas pembayaran gaji kepada karyawan. Proses pengeluaran kas harus memiliki bukti agar kegiatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan penggajian dan pengupahan. Menurut Mulyadi. 1. Jurnal umum. Dalam pencatatan gaji dan upah ini, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. 2. Kartu harga pokok produk. Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Kartu biaya catatan. Digunakan untuk mencatat tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Kartu penghasilan karyawan. Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Menurut Mulyadi, fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem penggajian adalah yang pertama, fungsi kepegawaian untuk mencatat dan memutuskan penempatan karyawan baru dan surat keputusan tarif gaji karyawan. Yang kedua, fungsi pencatatan waktu. Fungsi pencatatan waktu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan waktu hadir bagi karyawan perusahaan. Yang ketiga, fungsi pembuatan daftar gaji. Untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak setiap karyawan perusahaan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan. Terakhir, fungsi keuangan. Fungsi keuangan bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan karyawan terdiri dari beberapa jaringan prosedur tersebut. Pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan untuk menentukan gaji karyawan. Yang kedua, pembuatan daftar gaji. Pembuat daftar gaji, data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, dan lain-lain. Yang ketiga, prosedur distribusi biaya gaji. Biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Yang keempat, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Itu kepada fungsi keuangan yang mengeluarkan sejumlah uang pada tanggal dan untuk keperluan seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. Prosedur pembayaran gaji. Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi keuangan dan akuntansi. Fungsi akuntansi membuat perintah penguangan kas kepada fungsi keuangan, sedangkan fungsi keuangan itu menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan ke amplop gaji. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Tiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah.
Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya, agar alur program mudah dipahami oleh semua orang. Flowchart juga berfungsi untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Manfaat flowchart. Pertama, gambaran sistem menyeluruh lebih mudah dan diperoleh dengan menggunakan bagan alir. 2. Perubahan sistem lebih mudah digambarkan dengan menggunakan bagan alir. 3. Kelemahan-kelemahan dalam sistem dan identifikasi bidang-bidang yang melakukan perbaikan lebih mudah ditemukan dengan bagan alir. 4. Dokumen sistem akuntansi dilakukan dengan menggunakan Siklus penggajian. Siklus penggajian terdiri dari 11 bagian. Yang pertama, data kehadiran seluruh karyawan yang sudah berupa rekapan per hari pada tanggal cut-off sudah diperiksa ulang tentang kebenarannya dan siap dijadikan data penggajian. Yang kedua, Departemen HRD bagian payroll menerima data kehadiran yang sudah valid untuk diproses penggajiannya per orang. Yang ketiga, Departemen HRD bagian pajak PPh 21 menghitung atau mengkoreksi pajak baik yang gajinya ada kenaikan atau ada perubahan status keluarga. Yang keempat, Departemen HRD bagian payroll setelah menerima revisi perhitungan pajak gaji dari bagian pajak, membuatkan selip gaji dan daftar gaji seluruh karyawan untuk dikoreksi dan dimintakan tanda tangan manajer HRD. Yang kelima, Departemen Keuangan menerima daftar gaji dan selip gaji karyawan Departemen HRD untuk dikoreksi secara menyeluruh, baik perhitungan gaji take home pay-nya masing-masing karyawan maupun perhitungan pajak gajinya. Yang keenam, apabila Departemen Keuangan menemukan ada kesalahan hitung atau salah ketik, harus segera mengembalikannya ke Departemen HRD atau di-cancel. Yang ketujuh, apabila Departemen Keuangan evaluasinya tidak menemukan kesalahan pada daftar gaji atau slip gaji tersebut, maka wajib menandatanganinya dan membuat cek tunai atau biliet giro sebesar jumlah gaji seluruh karyawan dan menyerahkannya pada pimpinan perusahaan. Yang kedelapan, pimpinan perusahaan menerima dan menandatangani daftar gaji seluruh karyawan, cek tunai atau biliet giro untuk transfer gaji via bank yang ditunjuk. Kesembilan, bank yang ditunjuk menerima daftar gaji dan cek biliet transfer ke rekening pribadi masing-masing karyawan pada tanggal yang telah ditentukan. Kesepuluh, karyawan pada tanggal penggajian yang telah ditentukan mengambil gajinya melalui ATM yang telah ditunjuk dengan rentan waktu selama 24 jam per hari. Yang terakhir, siklus penggajian itu telah selesai. Sekian penjelasan mengenai siklus penggajian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.